Sebuah mobil dapat bergerak karena adanya gaya yang diberikan oleh mesin, di mana gaya pada mesin dipengaruhi oleh besar dan arahannya. Jarak yang ditempuh mobil pada arahan tertentu disebut perpindahan. Mobil yang bergerak memiliki kecepatan yang juga merupakan besaran fisika yang dipengaruhi oleh besaran dan arah. Arah perahu dengan kecepatan tertentu dapat dipengaruhi oleh gaya luar seperti arah kecepatan arus sungai. Perahu akan mudah dikendalikan jika bergerak searah dengan arus sungai dan semakin sulit dikendalikan jika berlawanan dengan arus sungai. Jika perahu bergerak tegak lurus dengan arus sungai, tahukah kamu ke arah manakah perahu akan bergerak? Dalam bab ini kita akan membahas besar dan arah suatu benda apabila diberi gaya dari luar. Contoh untuk vektor yang searah adalah pada saat mendorong mobil. Pada saat mendorong mobil, maka kita memberikan vektor yang arahannya sama agar mobil tersebut mau bergerak. Contoh peristiwa yang berkaitan dengan vektor yang berlawanan arah adalah tarik tambang. Pada saat tarik tambang, maka kita akan melawan gaya yang diberikan oleh lawan. Contoh sederhana penerapan vektor adalah sebuah benda yang jatuh ke bawah. Dalam hal ini, benda jatuh akibat gravitasi bumi yang arahannya menuju pusat bumi. Benda memiliki berat yang arah dan besarannya sama dengan gaya tarik bumi terhadap benda tersebut. Saat perahu menyeberangi sungai, maka kecepatan gerak perahu yang sebenarnya merupakan kecepatan gerak perahu dan kecepatan air. Dalam kejadian, seorang pemanah menarik anak panah dari busurnya. Sebenarnya arah gerak anak panah merupakan penjumlahan vektor gaya tarik tali dari kedua ujung busur tersebut. Ketika penerjun menjatuhkan diri dari pesawat, tempat penerjun jatuh tidak tepat di bawah pesawat, tetapi jauh melenceng karena adanya dua vektor gaya, yaitu gaya gravitasi dan gaya dorong angin. Pesawat terbang yang akan terbang dan tinggal landas menggunakan metode vektor, sehingga ketika turun tidak langsung jatuh ke bawah, tetapi melalui arah vektor yang disesuaikan. Pada saat seorang melakukan gerakan tersebut, seorang akan terjun dengan kemiringan tertentu hingga menginjak tanah. Pada saat seorang bermain jungkat-jungkit pada bidang miring menggunakan gaya vektor sehingga anak tersebut tidak jatuh. Seorang pilot pada pesawat terbang menggunakan komputer navigasi yang dihubungkan dengan cara vektor sehingga seorang pilot yang mengemudi tidak salah arah. Metode vektor yang dapat diaplikasikan terhadap orang yang sedang bermain layang-layang, sehingga arah layang-layang yang sedang terbang tidak lurus terhadap orang yang memegang tali layangan.